ditandatangani Supriyani saat pertemuan pada 5 November. Supriyani mencabut surat kesepakatan damai karena merasa tertekan sehingga tidak sempat membaca dan memahami isi surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Naila Rizky Amalia sebagai perwakilan kelompok 1 yang juga beranggotakan Husril Maulana, Rara Mayada, dan Arfadila. Kami di sini ingin mempresentasikan sebuah kasus mengenai Ibu Supriyani yang menggambarkan sebuah isu keadilan dan mengalami kontroversial di Indonesia. Ibu Supriyani Ibu Supriyani ini merupakan guru honorer yang bekerja di SD Negeri 4 Baito yang mengajar di kelas 1A dan namun dituduh melakukan kekerasan kepada anak yang berinisial D. Awal mulanya pada tanggal 24 April 2024, Ibu Supriyani melakukan tugasnya yaitu mengajar di kelas 1A. Namun pada saat itu Ibu Supriyani merasa tidak pernah memasuki kelas 1B, apalagi melakukan kekerasan kepada anak tersebut. Namun beberapa hari kemudian orang tua anak tersebut mendatangi Ibu Supriyani dan mengatakan bahwa Ibu Supriyani telah melakukan kekerasan kepada anaknya, yaitu memukul anaknya menggunakan gagang sapu di pahanya yang menyebabkan luka. Namun Ibu Supriyani yang merasa tidak pernah melakukan kejadian tersebut merasa kaget dan Ibu Supriyani mencoba untuk melakukan proses mediasi, namun malah tidak membuahkan hasil. Pihak kedua orang tua anak tersebut meminta sebanyak 50 juta sebagai uang kompensasi yang sebenarnya sangat mustahil untuk dilakukan oleh Ibu Supriyani yang hanya digaji sebanyak 300.000 per bulannya. Selama proses penyelidikan ini, Ibu Supriyani selalu ditelepon oleh beberapa pejabat-pejabat untuk mengakui masalah tersebut, dan juga selama proses penyelidikan, Polsek Baito selalu menekan Ibu Supriyani bertujuan untuk agar Ibu Supriyani ini mengaku kesalahan tersebut. Ibu Supriyani yang merasa tidak pernah melakukan tersebut tidak ingin mengakuinya. Dan Ibu Supriyani mengaku telah disomasi oleh Bupati Baito dan camat yang menemani Ibu Supriyani selama proses penyelidikan malah tiba-tiba dipecat jabatannya oleh Bupati tersebut. Dan yang terakhir yaitu pada saat penanggung jawab desa Ibu Supriyani tinggal ini, tiba-tiba mobilnya mengalami kerusakan. Lebih tepatnya kaca sebelah kiri yang biasanya tempat Ibu Supriyani duduki ini malah mengalami kerusakan yang diduga disebabkan karena adanya tembakan. Dan yang anehnya luka tersebut seperti disebabkan oleh luka melepuh. Baik, adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam proses hukum untuk tindakan pihak Supriyani ini adalah Pasal 80 ayat 1 Junto dan juga Pasal 761 tahun 2014 nomor 35 yang mengatur tentang pemidanaan bagi seseorang yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Adapun isi dari pasal ini yaitu Pasal 761 Junto yang berisi bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak termasuk menempatkan, menyuruh, melakukan, atau terlibat dalam tindakan kekerasan. Yang kedua, Pasal 80 ayat 1 yang berisi bahwa setiap orang yang melakukan tindakan pidana terhadap anak, tindakan kekerasan terhadap anak dapat dikenakan pidana, yaitu pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan atau dengan membayar denda sebesar 72 juta rupiah paling besar. Perundang-undangan yang digunakan dalam kasus Supriyani, yang dimana ia dituduh untuk melakukan kekerasan terhadap anak dari kelas B dengan inisial D, bahwa dia telah memukul anak itu dengan menggunakan sapu. Adapun dalam proses peradilan, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang isinya pasal 39 ayat 1 bahwa setiap guru memiliki kebebasan dalam memberikan pendidikan atau mendisiplinkan murid selama tidak bertentangan dengan kode etik profesi atau peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua, pasal 40 ayat 1 berisi tentang guru memiliki hak atas perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya, termasuk melindungi guru dari ancaman kekerasan
atau perlakuan tidak adil. Ini adalah dua peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam proses keadilan untuk pihak Supriyani, di mana yang dimana seharusnya dia memiliki kebebasan dalam memberikan atau mendisiplinkan muridnya, dan juga memiliki kebebasan atau perlindungan selama melaksanakan tugasnya sebagai guru jika ia mendapatkan perlakuan tidak adil. Pihak Supriyani tentunya mendapatkan banyak sekali perlakuan yang tidak adil, di mana ia tiba-tiba dituduh melakukan tindakan pidana terhadap anak dari kelas B yang padahal dari tuduhannya dia dituduh melakukan kekerasan berupa pemukulan pada jam 10.00 yang padahal dari saksi dari wali kelas B bahwa anak kelas B pada jam 10.00 itu sudah pulang semua, dan pihak Supriyani pada saat jam itu juga sedang mengajar di kelas lain. Pihak Supriyani tidak ada di kelas B sama sekali pada saat itu. Dan juga dalam proses keadilannya, ia sering sekali ditelepon oleh penyidik untuk menandatangani atau menyuruh menyelesaikan masalah ini dengan cara yang damai, yaitu dengan membayar sebesar 50 juta rupiah, yang dimana itu sangat tidak memungkinkan untuk seorang guru yang memiliki penghasilan sebesar 300.000 rupiah per bulannya. Itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh seorang guru. Dan juga ia mendapatkan banyak sekali suruhan pembayaran, ada mulai dari 2 juta, 15 juta rupiah sampai 50 juta rupiah untuk menyelesaikan kasus ini. Adapun dalam putusan hukum yang digunakan yaitu sama Undang-Undang Pasal 40 ayat 1 dan juga 39 ayat 1 nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Putusan hukum dalam kasus ini yaitu pihak keadilan memutuskan bahwa pihak Supriyani terbukti dengan sah tidak melakukan tindakan pidana yang dituduhkan kepadanya. Dan kedua, dipulihkannya segala hak dari pihak Supriyani. Dan yang ketiga, mengembalikan semua barang bukti dalam proses penyidikan kepada saksi-saksi. Dan yang keempat, membebankan biaya perkara atau biaya peradilan kepada negara. Apakah hukum ditegakkan dengan prinsip keadilan yang mengacu pada teori hukum, keadilan sosial, dan etika? Dalam kasus ini, pihak Ibu Supriyani merasa terus ditekan oleh Polsek Baito dan terus mendapatkan panggilan agar pihak Ibu Supriyani ini mengakui perbuatan yang sama sekali ia tidak lakukan. Tetapi dengan beralasan bahwa jika Ibu Supriyani mengakui tindakan tersebut, proses hukumnya akan berjalan dengan mudah dan cepat selesai. Tetapi Ibu Supriyani terus menolak tindakan tersebut karena Ibu Supriyani merasa bahwa ia sama sekali tidak pernah melakukan tindakan seperti yang dituduhkan tersebut. Jika hukum diterapkan secara ketat berdasarkan teori yang sudah tertulis, maka hukum itu telah ditegakkan, tetapi hasilnya belum tentu adil. Misalnya seperti jika Ibu Supriyani ini masuk ke dalam kategori kelompok yang rentan seperti masyarakat miskin, maka hukum itu akan bertentangan dengan keadilan sosial. Misalnya jika ia terpaksa melakukan tindakan-tindakan tertentu yang mengacu pada keterbatasan ekonomi, maka hukum yang akan didapatkan oleh pihak Ibu Supriyani ini akan bertentangan dengan keadilan sosial. Baik, untuk poin terakhir yaitu alternatif penyelesaian masalah atau rekomendasi penyelesaian masalah yang dapat diberikan oleh kelompok kami, yaitu hendaknya masalah serius seperti yang terjadi di dalam kasus Supriyani ini hendaknya diselesaikan dengan cara yang lebih profesional tanpa mengandalkan jabatan sosial atau tingkatan sosial mereka untuk mengintimidasi pihak-pihak yang terlibat di dalam kasus. Hendaknya mereka menghargai atau lebih menghargai pihak-pihak yang terlibat di dalam kasus sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif dan suasana yang adil dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam kasus. Baik, sekiranya itulah tadi pemaparan tugas analisis kasus hukum untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang dapat dibawakan oleh kelompok 4. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan membaca Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.